Saudara, seorang dokter sembuh dari COVID-19 bersama suami dan ketiga anaknya di kota Banda Aceh. Keluarga ini berbagi kisah kesulitannya di masa awal menjalani isolasi secara terpisah. Perjuangan pulih dari COVID-19 dialami seorang dokter bersama keluarganya di kota Banda Aceh, Aceh. Ferawati, dokter poliklinik THT Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Banda Aceh, sempat terkonfirmasi positif COVID-19. Suami dan ketiga anaknya juga positif dan harus menjalani isolasi terpisah. Kini Ferawati dan keluarganya sembuh total dari COVID-19. Sebagai seorang petugas kesehatan, sekaligus saya sebagai seorang ibu dari anak-anak, hal pertama tentu yang paling saya khawatirkan adalah kesehatan anak-anak. Jadi sebisa mungkin saya melakukan proteksi dalam menjalankan protokol kesehatan baik di rumah, di lingkungan tempat saya bekerja ataupun di luar tempat saya bekerja dan di luar rumah. Setelah sembuh, tugas Ferawati kini beralih ke ruang khusus perawatan pasien COVID-19 RSUD Zainal Abidin Banda Aceh. Ferawati semakin meningkatkan kedisiplinan, mengajarkan dan menerapkan protokol 3M bagi keluarganya. Untuk anak-anak di rumah saya selalu mengajarkan dan mengedukasi setiap hari untuk penggunaan masker dengan baik dan benar dan disiplin. Jadi kemanapun mereka pergi, saya usahakan anak-anak untuk tetap selalu menggunakan masker. Karena anak-anak kan dia cenderung lebih sulit untuk kita lakukan disiplin penggunaan masker. Jadi jika memang mereka tidak banyak aktivitas di luar, saya selalu edukasi untuk tidak keluar. Karena nanti ditakutkan mereka tidak disiplin dalam penggunaan masker. Kemudian hand sanitizer. Jadi mereka tetap selalu mengantongi hand sanitizer pada saat mereka bermain kemanapun mereka berada. Davi Abdullah, suami Dr. Ferawati, mengakui beratnya menjalani isolasi terpisah dari istri dan anak-anaknya. Ia harus mengatur waktu khusus untuk dapat menyemangati dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah sembuh, Davi Abdullah kini aktif membagi pengalaman tentang gejala dan proses isolasi yang dialaminya bagi tetangga dan kerabatnya. Awal ataupun di hari-hari pertama itu agak sedikit sulit karena harus adanya penyesuaian ya ataupun beradaptasi dengan kondisi-kondisi pertama itu secara psikis itu harus menerima kondisi bahwa saya positif COVID dan anak-anak saya. Begitu juga dengan kebutuhan mereka, apalagi ditambah dengan yang masih balita, masih bayi ya, di mana dia sehari-hari itu membutuhkan ASI. Jadi bagaimana saya mengcover kebutuhan-kebutuhan mereka, baik itu kebutuhan psikisnya dan juga kebutuhan-kebutuhan makanan. Seperti si bayi ini perlu ASI, saya harus buat jadwal bagaimana proses antar jemput ASI di lokasi di mana istri saya itu diisolasi. Pemerintah Provinsi dan Satgas COVID-19 Aceh terus menekan kasus positif menghindari lonjakan penularan. Pemprov dan Satgas COVID-19 Aceh mengapresiasi para penyintas COVID-19 seperti Davi Abdullah yang bersedia berbagi pengalaman ke warga lainnya. Para penyintas ini justru menjadi orang-orang yang bisa mengedukasi publik yang sangat efektif saya kira. Karena dia pengalaman langsung dan pengalaman itu cenderung sangat dipercaya oleh masyarakat, bisa merasakan, bisa menghayati bagaimana ketika virus corona ini menginfeksi, kemudian merasakan gejala pertama, kemudian merasakan dirawat di ruang isolasi, kemudian merasakan di isolasi di rumah, sehingga kami tetap menghimbau malah kepada masyarakat, mereka para penyintas itu mau menjadi relawan untuk menyadarkan yang lain. Gitu. Tren kasus positif COVID-19 di Aceh terus menurun, namun di sisi lain membuat sebagian warga kembali abai protokol 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Operasi justisi bersama aparat gabungan terus digelar untuk menghindari gelombang kedua penularan COVID-19 di Aceh.
Raja Umar, Nova Misdayanti, Kompas TV Banda Aceh, Aceh. Saudara, informasi tadi menjadi bagian akhir Sapa Indonesia Malam edisi kali ini. Mari terus patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan juga memakai masker. Saya Christian Grech, terima kasih sudah menonton. Sehat selalu untuk kita semua. Sampai jumpa.